Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino bercerita. Masih dengan video lanjutan 10 orang yang dijamin masuk surga. Sekarang ialah orang ke-8 yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang ke-8 yang mendapat kabar gembira masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang terkena panah fi sabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang paling dahulu hijrah ke arah kebajikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 10 dan 11. Sa'ad berkata, pada hari aku masuk Islam tidak ada orang lain yang menyertaiku. Aku menanti seminggu lamanya dan sesungguhnya aku ini sepertiga Islam. Artinya orang ketiga yang masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Katanya ketika Sa'ad datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Inilah saudara ibuku, hendaklah melihatku sebagaimana anak pamannya." Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari kabilah Zuhrah, sama dengan ibu Rasulullah SAW, dan Sa'ad anak paman Aminah atau ibunda Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang berbudi luhur, berakhlak mulia, lagi teguh imannya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang yang tabah menghadapi kekerasan dan tahan dalam penderitaan. Orang beriman pasti mengalami ujian dan cobaan. Ukuran keimanannya tergantung dari kesabarannya, karena sabar adalah separuh daripada iman. Sa'ad berkata, ketika kaum muslimin diboikot dan dikucilkan di Syib Mekah, hampir 3 tahun lamanya yang kami makan bersama Rasulullah SAW hanyalah daun-daunan, sehingga kotoran kami menyerupai kotoran domba. Hampir 3 tahun lamanya mereka makan daun-daunan, sehingga kedua sisi mulut mereka luka-luka. Tapi cobaan itu akhirnya berakhir dan kaum muslimin pun selamat. Seorang mukminin yang diuji dengan kesusahan tentu akan diuji pula dengan kesenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku lebih takut kalian menghadapi fitnah kesenangan daripada fitnah kesengsaraan." Banyak orang yang terseret ke jurang kerusakan karena harta kekayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Beberapa ayat turun menyangkut Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ibunya mengetahui Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ia begitu berang dan bersumpah tidak akan berbicara dengan Sa'ad. Ia juga mogok makan dan minum sampai Sa'ad meninggalkan agamanya dan kembali kepada agama yang dianut oleh kaum Quraisy. Ibunya berkata kepada Sa'ad, "Kamu pernah mengatakan bahwa Allah berpesan kepadamu agar kamu patuh kepada ibu bapakmu. Aku ini ibumu dan aku menyuruhmu keluar dari Islam, tapi kamu tidak mematuhinya." Tapi Sa'ad tetap berpegang teguh pada Islam sampai ibunya menderita kepayahan. Sudah beberapa hari berpuasa, dia jatuh pingsan dan dikhawatirkan meninggal. Dia mengutuk Sa'ad dan menyuruhnya kembali kepada kekafiran. Sa'ad kemudian disuruh keluarganya menjung ibunya dengan harapan bila melihat sendiri keadaan ibunya, hati Sa'ad akan luluh dan lunak. Tapi Sa'ad berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, demi Allah, jika ibu mempunyai 100 nyawa dan nyawa-nyawa itu hilang satu demi satu, aku tidak akan meninggalkan agamaku itu karena ibu." Setelah yakin akan keteguhan hati putranya, ibu Sa'ad akhirnya membatalkan puasanya. Ia diberi minum oleh anaknya Ammarah. Setelah kejadian ini turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk memasukkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Doa Nabi Muhammad SAW untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad pernah berkata, Rasulullah SAW mendoakan aku, "Allahumma saddid romaitahu wajib dakwatahu."
Ya Allah, jadikanlah sasaran panahnya jitu dan kabulkanlah doanya. Lalu doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas melepas panahnya pasti jitu mengenai sasaran, dan setiap berdoa, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam semua peperangan dia mampu mengalahkan lawannya. Sa'ad adalah orang Islam pertama yang melepas panah kepada musuh Islam dan orang pertama pula yang terkena panah. Sa'ad dan perang Al-Qadisiyah. Karya terbesar Sa'ad adalah tercapainya kemenangan yang gilang gemilang atas musuh mereka, tentara Parsi. Ketika Sa'ad menjabat sebagai panglima perang, dia memimpin pasukan pilihan yang terdiri 30.000 lebih tentara. Di antara mereka 99 orang peserta perang Badar dan 318 dari orang yang berbait kepada Rasulullah SAW atau Baitur Ridwan, dan yang sebelumnya, dan 300 orang dari mereka membuka atau menguasai Mekah, dan 700 orang putra-putra para sahabat. Menjelang pertempuran dahsyat perang Al-Qadisiyah melawan tentara kerajaan Parsi, Sa'ad sakit dan semakin parah sakitnya. Ia menderita kejang otot kaki dan bisul-bisul sehingga tidak memungkinkannya menunggang kuda. Kemudian dia mengangkat Khalid bin Arfatah sebagai penggantinya dan menulis surat kepada para komandan pasukan Islam. Isinya berbunyi berikut ini: Aku telah mengangkat Khalid bin Arfatah sebagai penggantiku. Aku berhalangan karena sakit di kakiku dan timbulnya bisul-bisul. Tetapi aku tetap mengarahkan wajah dan diriku untuk mengikuti jalannya pertempuran. Dengarkan dan taati kepemimpinannya. Dia yang memerintah tetapi mengerjakan perintahku. Perang Al-Qadisiyah berlangsung beberapa hari lamanya. Ketika kedua pasukan yang berhadapan itu akan memulai pertempuran, Sa'ad radhiyallahu memerintahkan agar pasukan tetap berada di tempat sampai selesai sholat zuhur. Bila sholat telah selesai, maka Sa'ad akan bertakbir dan pasukan ikut bertakbir dan bersiap siaga. Takbir Sa'ad yang kedua diikuti oleh pasukan yang segera memakai perlengkapan perang. Takbir Sa'ad yang ketiga diikuti pula dan pasukan berkuda siap berdiri. Takbir keempat diikuti pula dan seluruh pasukan menyerbu dan berbaur dengan pasukan musuh sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tampak kebesaran jiwa dan mental Sa'ad dalam memimpin pasukan, dan terlihat pula kepandaiannya dalam menyusun taktik dan strategi pertempuran perang. Dan akhirnya peperangan berakhir dengan kemenangan besar untuk kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim seluruh laporan termasuk nama-nama orang yang mati syahid kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Setelah beristirahat selama 2 bulan, Sa'ad dan pasukan muslimin melanjutkan serbuannya ke negeri Parsi dan berhasil menguasai ibu kotanya yang terletak di sebelah timur sungai Daljah pada bulan Jumadil awal tahun 15 Hijriah. Istana raja mereka masuki dan tempat pemujaan api dalam ruang istana yang menjadi pusat penyembahan kaum Majusi dipadamkan apinya dan diganti dengan dibangunnya sebuah masjid. Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi gubernur Al-Kufah. Setelah kemenangan demi kemenangan dapat dicapai oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Sa'ad diangkat menjadi gubernur Al-Kufah, Irak. Sebagaimana lazimnya yang dialami oleh orang-orang besar, Sa'ad bin Abi Waqqas pun tidak terlepas dari fitnah. Banyak laporan yang disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di antaranya disebutkan bahwa Sa'ad kurang khusyuk, tekun dalam sholatnya sebagai imam. Sa'ad radhiyallahu anhu lalu dipanggil ke Madinah. Ia menerangkan kepada Umar bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuai contoh saat Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca surat yang panjang pada 2 rakaat pertama dan berdiri singkat pada rakaat berikutnya. Dia tidak mengurangi dari apa yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Agar tidak menimbulkan fitnah di negeri yang baru dikuasai kaum muslimin, maka Sa'ad diberhentikan dari jabatannya, tapi kepercayaan Umar terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas tetap kokoh dan utuh. Menjelang wafatnya Umar radhiyallahu anhu, Sa'ad ditunjuk sebagai anggota syura dan Umar juga berkata, apabila Sa'ad yang terpilih menjadi khalifah oleh Majelis Syura, baiklah, dan kalau tidak maka aku pesan kepada khalifah sudahku agar mengangkat Sa'ad kembali untuk memangku suatu jabatan. Sesungguhnya aku memberhentikan Sa'ad dari jabatan bukan karena dia lalai atau berkhianat.
Kemudian Utsman radhiyallahu anhu melaksanakan wasiat Umar dan mengangkat Sa'ad kembali sebagai gubernur Al-Kufah. Tak lama sesudah memangku jabatan yang kedua, ia mengundurkan diri dan menjauhkan diri dari kesibukan kemasyarakatan dan pemerintahan karena dilihatnya kini di kalangan kaum muslimin sudah banyak terjadi perubahan dan pergeseran nilai. Sa'ad radhiyallahu anhu tidak membela diri terhadap segala macam tuduhan keji terhadap dirinya. Dia percaya terhadap diri sendiri dan dia yakin bahwa dia tidak pernah melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dia tidak pernah mempedulikan tuduhan-tuduhan itu kecuali dengan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apabila orang yang memfitnah dan menuduhku itu karena riya, dusta dan ingin menambat nama, maka butakanlah matanya, banyakkanlah anak-anaknya dan biarkanlah dia menerima balasan fitnah." Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Kenapa tidak? Karena Rasulullah SAW memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan oleh Ibnu Asir bahwa orang yang memfitnah Sa'ad tersebut menjadi buta, beranak 10 orang perempuan dan bila mendengar suara istrinya dia pegang erat-erat dan memaki-makinya seraya berkata, "Ini semua karena doa Sa'ad, orang yang diberkahi. Hidup orang itu menjadi menderita dan tersiksa." Sa'ad bin Abi Waqqas menjauhkan diri dari fitnah. Sesudah terbunuhnya khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka terjadilah fitnah besar. Kaum muslimin terpecah menjadi 2 kubu, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Hanya sebagian kecil yang memilih jalan selamat dari fitnah, di antaranya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad yang pernah dicalonkan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah menolak jabatan itu dan menolak dirinya memihak kepada salah satu kubu. Ia bahkan menolak tawaran Muawiyah untuk menjadi pendukungnya seraya berkata, "Saya menginginkan sebilah pedang. Bila aku pukulkan kepada orang mukmin, maka pedang itu tidak melukainya, dan bila aku pukulkan kepada orang kafir, dia akan terpotong." Wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Hajar meriwayatkan dari Amir bin Sa'ad berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang terakhir dari kalangan kaum muhajirin yang wafat, yang dimaksud dari kalangan pria saja. Menjelang wafatnya dia diminta diambilkan jubah dari wol dan berpesan, "Kafanilah aku dengan kain wol ini, karena waktu berperang melawan kaum musyrikin pada perang Badar aku memakainya, dan memang aku sengaja menyimpannya untuk keperluan tersebut." Rahmat Allah bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah kisah sekilas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai orang ke-8 yang mendapat kabar gembira masuk surga. Sekian dari Kang Gino, semoga kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dapat memotivasi dan menginspirasi kita di dalam menjalani kehidupan kita, khususnya di dalam menjalani hubungan agama Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.